calon Bapak Ibu Guru Profesional. Hari ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual topik 4 pada mata kuliah Blended Learning. Pada topik 4, kami membahas tentang review jurnal yang menerapkan pendekatan Blended Learning berbasis PBL dan PJBL. Sebelum memasuki sesi pemaparan, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Fatimah Dwi Cahya, kemudian ada Muhammad Sultan Al-Ikhlas, kemudian ada Fahrani, Nurmeli Wahyuni, dan Zaida Ainul Fitri. Baiklah, kita akan memasuki sesi pemaparan. Kami akan mereview 6 artikel, yang mana 3 artikel berbasis PBL dan 3 artikel lainnya berbasis PJBL. Artikel pertama berjudul Penerapan Model Problem Based Learning berbasis Blended Learning untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada siswa kelas 6 SD Muhammadiyah Banjaran. Penulisnya ada Maiziatul Husna, Sudaryanto, dan Dedek Dian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning berbasis Blended Learning. Setelah kami melakukan review, penelitian ini berhasil menunjukkan efektivitas kombinasi model PBL dan pendekatan blended learning. Namun, terdapat kelemahan dalam penyajian artikel ini, yaitu belum dijelaskannya secara eksplisit tahapan atau langkah-langkah penerapan blended learning dengan model PBL dalam pengaruhnya untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Peneliti juga tidak menunjukkan bagaimana penggunaan model yang ada dalam pendekatan blended learning seperti flipped classroom, sehingga sulit untuk melihat apakah pembelajaran online atau mandiri dan luring atau tatap muka telah dilakukan dengan baik atau hanya model PBL yang berhasil meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa di kelas tersebut. Selanjutnya, pada artikel kedua dengan judul The Implementation of PBL Based on Blended Learning to Improve Student Creative Thinking in Physical Learning. Penulisnya adalah M. Syukri, F. Herlina, R. Amalia, dan S. Wahyuni. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa melalui penerapan model pembelajaran problem-based learning berbasis blended learning. Setelah kami melakukan review pada artikel 2, penelitian ini menggambarkan bahwa kombinasi PBL dan blended learning tidak hanya mengatasi keterbatasan waktu belajar di sekolah, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan menantang. Siswa lebih aktif dan termotivasi dalam proses pembelajaran karena diberi ruang untuk berpikir mandiri dan kreatif. Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan dalam penyajian artikel ini. Peneliti tidak menjelaskan secara rinci tahapan implementasi blended learning dalam konteks PBL, serta belum menguraikan secara eksplisit bagaimana komponen pembelajaran sinkron dan asinkron diterapkan selama proses belajar. Selain itu, tidak dijelaskan apakah pendekatan blended learning yang digunakan mengikuti model tertentu seperti flipped classroom, sehingga sulit untuk menilai apakah blended learning itu sendiri atau dominasi model PBL yang lebih berkontribusi terhadap peningkatan keterampilan berpikir kreatif siswa. Selanjutnya ada artikel ketiga dengan judul PBL in Blended Learning Design to Increase Critical Thinking and Problem Solving Skills. Penulisnya yaitu Wening Kusumawardani dan Tin Aminatun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan problem-based learning dalam desain pembelajaran blended learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah siswa SMA. Setelah kami mereview artikel ini, kami mendapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, ada penerapan model pembelajaran berbasis masalah dalam desain blended learning terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa. Penggunaan platform seperti Google Site turut memperkaya pengalaman belajar siswa melalui akses ke sumber belajar tambahan seperti gambar, video, dan materi pendukung lainnya. Namun, ada masukan yang dapat diberikan pada artikel ini, diantaranya 1. Artikel ini tidak banyak membahas proses implementasi PBL secara lebih rinci dalam kelas blended learning. Kedua, aspek
kualitatif seperti pengalaman siswa atau testimoni singkat bisa menambah kedalaman analisis. Dan terakhir, akan lebih baik jika disediakan perbandingan dengan model pembelajaran lain selain discovery learning untuk memperkaya sudut pandang efektivitas PBL. Baiklah, itu tadi pemaparan dari 3 artikel blended learning berbasis PBL. Selanjutnya, saya akan memaparkan 3 artikel blended learning berbasis PJBL. Artikel pertama berjudul The Effect of a Blended Learning, Project-Based Learning Model in Scientific Attitudes and Science Learning Outcomes. Penulisnya adalah Nyomantika dan Gusti Ayi Tri Agustina. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis pengaruh model project-based learning yang dipadukan dengan blended learning terhadap sikap ilmiah dan hasil belajar IPA siswa sekolah dasar selama masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil review yang kami lakukan, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa model pembelajaran yang menggabungkan PJBL dengan blended learning dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran baik dari segi sikap maupun hasil akademik. Namun, masih terdapat kekurangan pada penelitian ini, yaitu penelitian ini tidak menjelaskan secara detail berapa banyak pertemuan yang dilakukan dan bagaimana proses pembelajaran dilakukan secara teknis. Durasi yang terlalu singkat bisa saja memberikan hasil positif sesaat, tetapi belum mencerminkan perubahan jangka panjang. Selain itu, karena blended learning membutuhkan keterampilan teknologi tertentu, tidak ada penjelasan mengenai kesiapan guru dan siswa dalam menggunakan perangkat dan platform pembelajaran daring. Dan terakhir, meskipun konteks pandemi menjadi latar belakang yang penting, hasil penelitian ini tidak bisa jadi langsung relevan jika diterapkan pada situasi pembelajaran normal. Artinya, efektivitas model PJBL berbantuan blended learning dalam situasi non-pandemi perlu diuji kembali. Artikel kelima yang kami review berjudul PJBL Based Blended Learning Implementation on Energy Topic to Improve the Problem Solving Skill, yang ditulis oleh Mega Gestira, Abdurrahman, dan Vianti. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui peningkatan keterampilan pemecahan masalah siswa melalui penerapan model project-based learning berbasis blended learning dengan pendekatan STEM pada topik energi. Penelitian ini membuktikan bahwa model PJBL berbasis blended learning efektif untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa. Artikel ini juga memberikan gambaran jelas tentang tahapan pembelajaran berbasis proyek dan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar, yang menjadikannya alternatif strategi pembelajaran yang relevan dengan tantangan pendidikan abad ke-21. Namun, artikel ini masih memiliki kelemahan kecil, yaitu kurangnya uraian detail tentang pembagian porsi pembelajaran daring dan luring, serta bagaimana efektivitas masing-masing komponen blended learning terhadap pencapaian siswa diukur secara terpisah. Baiklah, ini adalah artikel terakhir yang akan kami review berjudul Implementation of Blended Learning Based STEM PJBL Learning Model on Redox and Electrochemical Materials, yang ditulis oleh Riko Wahyu Pratama, Hayuni Retno Widiarti, dan Denny Ainur Rohim. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui perbedaan motivasi dan hasil belajar siswa antara kelompok yang diajar dengan model STEM PJBL berbasis blended learning dan kelompok yang diajarkan dengan model konvensional atau ceramah. Berdasarkan hasil review artikel terakhir, model pembelajaran STEM PJBL berbasis blended learning secara signifikan meningkatkan hasil belajar siswa pada ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Juga motivasi belajar siswa dan respon positif terhadap pembelajaran. Penerapan model ini juga memberikan suasana belajar yang lebih aktif, kolaboratif, dan menyenangkan melalui penggunaan proyek dan media berbasis flipbook interaktif. Selain itu, terdapat beberapa masukan untuk artikel yang pertama. Meskipun data sangat lengkap, artikel terasa padat dan deskriptif, sehingga pembaca bisa kesulitan menangkap benang merah antar hasil dan diskusi.
Kedua, akan menarik bila disertakan contoh produk proyek siswa atau bentuk tugas yang diberikan agar pembaca memahami bentuk pembelajaran yang diterapkan. Dan yang terakhir, peneliti menggunakan post-test only design yang meski sahih akan lebih kuat jika dibandingkan juga dengan pre-test data untuk melihat seberapa besar perubahan yang terjadi. Itu tadi review dari 6 artikel penerapan blended learning berbasis PBL dan PJBL. Keenam artikel menunjukkan hasil yang baik terhadap penerapan blended learning. Hal ini menunjukkan bahwa blended learning dapat diterapkan dalam berbagai kondisi, tidak hanya pada saat COVID, namun juga dapat diterapkan pada kondisi normal yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di sekolah. Sekian pemaparan dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi calon guru profesional yang ingin mencoba untuk menerapkannya di kelas. Terima kasih semuanya.